Para ulama Islam sejak dahulu telah membicarakan tentang sosok Dajjal yang akan muncul menjelang akhir zaman. Salah satu pembahasan yang cukup menarik perhatian adalah mengenai singgasana Dajjal, yaitu tempat ia berkuasa, simbol kekuatannya, serta bentuk kedudukannya yang membuat banyak manusia tertipu olehnya. Dalam literatur klasik para ulama, singgasana Dajjal tidak hanya dipahami sebagai kursi atau tempat duduk secara fisik, tetapi juga dimaknai sebagai lambang kekuasaan, dominasi, dan pengaruh yang akan dipakai untuk menguasai dunia di akhir zaman. Para ilmuwan Muslim yang menafsirkan tentang masalah ini umumnya merujuk pada hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan keadaan Dajjal, cara ia menyesatkan manusia, serta tempat munculnya. Dari keterangan-keterangan itu, mereka kemudian memberikan gambaran tentang di mana Dajjal akan menempatkan kekuasaannya dan bagaimana singgasana tersebut difungsikan. Sebagian ulama menafsirkan singgasana Dajjal sebagai simbol kerajaan yang besar. Dajjal akan tampil sebagai seorang manusia luar biasa dengan kemampuan di luar kewajaran. Ia disebutkan membawa surga dan neraka yang hakikatnya tertukar. Ia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, bisa memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, dan bisa membawa kenikmatan dunia dalam sekejap. Kekuatan semacam itu membuat banyak manusia menduga bahwa ia memiliki kerajaan yang sangat besar. Oleh sebab itu, para ulama menyebut singgasana Dajjal bukan hanya kursi semata, tetapi adalah simbol kekuasaan dunia yang luas, sebuah tatanan yang membuat banyak manusia tunduk dan patuh kepadanya. Dalam pandangan sebagian mufassir dan ahli hadis, singgasana Dajjal akan berada di daerah Syam atau sekitar Palestina. Hal ini karena dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Dajjal akan keluar dari arah Khurasan, kemudian akan mengembara ke berbagai negeri, dan akhirnya menetapkan pengaruh besarnya di daerah Syam. Tempat itu pula yang kemudian menjadi titik pertempuran antara Dajjal dengan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Isa putra Maryam setelah beliau turun kembali ke dunia. Dengan demikian, singgasana Dajjal dipahami oleh sebagian ulama sebagai pusat kekuasaannya yang akan didirikan di wilayah tersebut. Para ulama lainnya memandang bahwa singgasana Dajjal merupakan manifestasi dari kekuasaan yang tampak seperti ketuhanan. Hal ini karena dalam riwayat disebutkan bahwa Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan, memerintahkan orang untuk menyembahnya, serta memperlihatkan kekuatan yang membuat akal manusia lemah untuk menolaknya. Singgasananya bukan hanya sebuah tempat duduk, tetapi sebuah tampilan yang menyerupai kursi kekuasaan Tuhan di mata orang awam. Karena itu, para ulama memperingatkan bahwa singgasana Dajjal adalah lambang penyesatan yang membuat manusia menyangka bahwa ia benar-benar memiliki kuasa seperti Allah, padahal semua itu hanyalah tipuan. Dalam tafsir sebagian ulama, Dajjal akan menguasai harta benda dunia. Dia akan membawa sungai-sungai air dan gunung-gunung roti. Ia mampu menahan rezeki atau memberikannya kepada siapa saja yang taat kepadanya. Singgasana dalam hal ini ditafsirkan sebagai kekuatan ekonomi yang membuat manusia tunduk. Manusia yang lemah iman akan rela meninggalkan agamanya demi mendapatkan jatah dari Dajjal. Para ilmuwan Muslim klasik sering menekankan bahwa tipu daya semacam ini jauh lebih berbahaya dibandingkan kekuatan fisik. Singgasana Dajjal adalah pengaruh dan kendali atas perut dan nafsu manusia. Beberapa ahli tasawuf menambahkan bahwa singgasana Dajjal bukan hanya akan tampak dalam bentuk fisik, melainkan juga dalam bentuk kekuatan gaib yang bekerja pada hati manusia. Mereka menjelaskan bahwa Dajjal dengan izin Allah diberi kemampuan untuk menipu pandangan mata. Orang-orang melihat sesuatu seolah-olah nyata, padahal itu hanya khayalan. Dengan ilusi tersebut, singgasana Dajjal ada dalam pandangan manusia,
Ia menampakkan seolah-olah memiliki istana, kekuasaan, bahkan surga dunia, padahal semuanya adalah fata morgana. Para ulama hadis seperti Imam Nawawi menjelaskan bahwa perkara Dajjal adalah bagian dari fitnah terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Ia menyebutkan bahwa tidak ada fitnah yang lebih berat bagi umat manusia daripada fitnah Dajjal. Karena itu, singgasana Dajjal adalah lambang puncak fitnah. Ia menempati kedudukan yang tidak ada tandingannya dalam menyesatkan manusia. Para ulama kemudian menganalogikan bahwa jika Allah memiliki arasy yang tinggi di atas seluruh makhluk, maka Dajjal memiliki singgasana rendah di bumi untuk menandingi dalam bentuk tipu daya. Ia berusaha meniru, tetapi tetap rendah dan hina, serta pada akhirnya akan dihancurkan oleh Allah melalui turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ada pula ulama yang memahami singgasana Dajjal sebagai kekuasaan politik. Dajjal disebut akan berkeliling ke seluruh dunia. Hampir semua negeri akan dikuasai olehnya kecuali 2 tanah haram, yaitu Mekah dan Madinah. Maka singgasana Dajjal adalah munculnya Dajjal. Dengan singgasananya adalah ujian untuk menilai siapa yang benar-benar beriman. Singgasana itu menjadi batu ujian apakah seorang hamba tunduk pada lambang kekuasaan palsu atau tetap teguh pada keesaan Allah. Ulama menegaskan bahwa singgasana Dajjal adalah bayangan yang berlawanan dengan arasy Allah. Jika arasy Allah adalah puncak kemuliaan dan cahaya, maka singgasana Dajjal adalah puncak kehinaan yang dibalut dengan kegelapan dan penipuan. Beberapa ulama menyebutkan bahwa singgasana Dajjal akan dikelilingi oleh fitnah yang membuat manusia terkagum. Ia disebutkan membawa kecepatan berpindah dari satu negeri ke negeri lain. Ia mampu menjelajah bumi dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi manusia pada zamannya. Singgasana ini diibaratkan sebagai kendaraan kekuasaan yang menjadikan dunia terasa kecil di tangannya. Karena itu, ada yang memahami bahwa singgasana Dajjal merupakan pusat kendali yang memungkinkan ia hadir di berbagai wilayah dengan cepat. Pandangan ini kemudian membuat sebagian ulama menekankan bahwa fitnah Dajjal tidak hanya bersifat lokal, tetapi mendunia. Selain itu, ada pula pandangan dari para ahli tafsir isyarat yang melihat singgasana Dajjal sebagai gabungan dari harta, pasukan, dan tipu daya. Mereka menggambarkan bahwa di sekeliling singgasananya akan ada para pengikut setia, orang-orang yang mendukungnya demi kekayaan atau jabatan. Dengan cara itu, singgasana Dajjal tidak hanya berdiri sendiri, tetapi ditopang oleh manusia yang rela menukar agamanya. Para ulama ini mengingatkan bahwa singgasana itu akan menjadi magnet bagi orang-orang yang hatinya condong pada dunia, sementara orang yang hatinya dipenuhi iman akan melihatnya sebagai kehinaan. Beberapa ulama tafsir kontemporer juga menekankan bahwa singgasana Dajjal merupakan pusat penyebaran ideologi yang bertentangan dengan wahyu. Mereka menafsirkan bahwa kekuatan Dajjal tidak hanya menipu secara visual, tetapi juga menanamkan doktrin yang menyesatkan akal manusia. Singgasananya adalah panggung propaganda yang menyebarkan kebohongan, sehingga orang banyak tidak lagi mampu membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Ulama mengingatkan bahwa fitnah semacam ini sangat berbahaya karena dapat merusak generasi dari dalam tanpa mereka sadari. Ada pula yang melihat singgasana Dajjal sebagai penjara batin. Ia bukan hanya mengikat manusia dengan kekuasaan lahiriah, tetapi juga membelenggu jiwa mereka. Orang yang duduk di bawah pengaruh singgasananya akan merasa tidak ada lagi jalan keluar selain tunduk. Mereka terikat oleh rasa takut kehilangan dunia, takut lapar, dan takut azab yang ditampakkan Dajjal. Singgasana itu laksana jerat yang membuat manusia tidak bisa bebas. Hanya mereka yang benar-benar berpegang pada Allah yang bisa terbebas darinya. Ulama sufi sering menggambarkan singgasana Dajjal
sebagai tiruan murahan dari singgasana para nabi. Jika para nabi membawa cahaya kebenaran dan duduk di atas kursi ilmu dan hikmah, maka Dajjal akan duduk di atas kursi kebodohan dan tipu daya. Ia akan memakai gaya para nabi, berbicara seolah-olah membawa wahyu, namun sejatinya adalah kebatilan. Singgasananya tidak bercahaya, tetapi berasap, tidak menenangkan, tetapi menakutkan, tidak memberi hidayah, tetapi menjerumuskan. Dari semua uraian ini, tampak jelas bahwa para ilmuwan Muslim melihat singgasana Dajjal bukan hanya sebagai benda mati, melainkan sebagai lambang yang syarat makna. Ia adalah pusat kekuasaan palsu yang menghimpun berbagai fitnah, baik fitnah harta, fitnah kekuasaan, fitnah ideologi, maupun fitnah spiritual. Singgasana itu hanya berdiri tegak selama manusia mau bersujud kepadanya. Tetapi bagi orang yang hatinya terikat dengan Allah, singgasana itu hanyalah fata morgana yang kelak akan hancur di hadapan cahaya kebenaran. Para ahli hadis menyinggung bahwa pembahasan mengenai singgasana Dajjal tidak bisa dilepaskan dari sifat kefasikan yang melekat padanya. Mereka menjelaskan bahwa singgasana itu adalah pusat di mana segala tipu daya dikendalikan. Dari situlah Dajjal akan mengatur gerakannya untuk menyebarkan fitnah ke seluruh penjuru dunia. Ulama menjelaskan bahwa keberadaan singgasana ini melambangkan fokus utama kekuatan yang membuat manusia tidak lagi berpikir jernih. Banyak orang akan mendatanginya dengan sukarela karena terpikat oleh janji-janji semu yang ia keluarkan dari pusat kekuasaannya. Sebagian cendekiawan Muslim menggambarkan singgasana Dajjal sebagai laboratorium kebohongan yang paling sempurna. Ia akan menjadikan manusia sebagai bahan uji untuk menakar siapa yang rela meninggalkan imannya. Singgasana ini tidak hanya menipu lewat tampilan, tetapi juga menipu melalui rasa. Orang yang mendekat akan merasakan kenikmatan yang menenangkan, padahal itu hanyalah jebakan yang menjerumuskan. Ulama mengatakan bahwa inilah bentuk fitnah yang paling halus, sebab manusia menyangka bahwa mereka sedang menikmati kebahagiaan, padahal sedang terikat pada jerat kebinasaan. Para mufasir klasik menekankan bahwa singgasana Dajjal memiliki fungsi untuk menutupi cahaya iman. Mereka menjelaskan bahwa sebagaimana matahari bisa ditutupi oleh awan, demikian pula cahaya iman bisa terhalangi oleh kekuasaan Dajjal. Singgasana itu menjadi awan pekat yang menghalangi manusia untuk melihat kebenaran. Maka tidak heran bila banyak yang tersesat meskipun sebelumnya mereka mengaku beriman. Ulama memperingatkan bahwa singgasana ini seakan menjadi tirai hitam yang hanya bisa ditembus oleh mereka yang hatinya dipenuhi dzikir kepada Allah. Ada pula pemahaman dari para ulama yang menghubungkan singgasana Dajjal dengan ujian kesetiaan. Mereka berpendapat bahwa singgasana itu tidak lain adalah panggung yang dibuat untuk menguji siapakah yang benar-benar jujur dalam mengakui Allah sebagai Tuhan. Ketika Dajjal mengaku sebagai penguasa tertinggi di atas singgasananya, maka manusia dipaksa untuk memilih antara sujud kepada kebohongan atau berpegang teguh pada iman meskipun harus menghadapi ancaman. Dengan demikian, singgasana itu berfungsi sebagai alat seleksi, memisahkan mereka yang teguh dan mereka yang rapuh. Ulama ahli balaghah menyebutkan bahwa singgasana Dajjal adalah metafora dari akumulasi segala fitnah dunia. Mereka menegaskan bahwa dunia pada hakikatnya hanyalah sarana ujian, tetapi pada masa Dajjal, ujian itu mencapai puncaknya. Singgasana tersebut berdiri di atas fondasi gemerlap dunia, harta, pangkat, dan kekuasaan. Semua orang yang terikat pada dunia akan tunduk padanya, sementara orang yang membebaskan diri dari ikatan dunia akan melihat singgasana itu sebagai rumah dari segala kehinaan. Dalam keterangan ulama tentang akhir zaman, singgasana Dajjal
juga dihubungkan dengan peran pengikutnya yang berjumlah sangat banyak. Mereka akan memuja Dajjal, menyertainya dimanapun, dan menjadikan singgasana itu pusat berkumpul. Para ulama menekankan bahwa singgasana ini tidak hanya berfungsi untuk menampakkan kekuasaan, tetapi juga untuk menciptakan hierarki, di mana Dajjal dipuja sebagai penguasa tertinggi, sementara para pengikutnya mengabdi sepenuh hati. Gambaran ini menjadikan singgasana Dajjal tampak seperti pusat ibadah palsu. Ada juga pandangan dari ulama kontemporer yang menyebutkan bahwa singgasana Dajjal bisa diartikan sebagai panggung pertunjukan terbesar dalam sejarah manusia. Dajjal disebutkan memiliki kemampuan menampilkan hal-hal luar biasa, sehingga singgasana itu ibarat panggung teater di mana semua mata manusia tertuju. Di sanalah ia memamerkan keajaiban palsu, memainkan peran sebagai Tuhan, dan menjerat hati manusia dengan drama yang mengelabui akal. Tafsiran ini menekankan bahwa singgasana Dajjal bukan sekadar tempat, tetapi arena yang dirancang untuk memikat perhatian dunia. Sebagian ulama menekankan sisi psikologis dari singgasana Dajjal. Mereka menggambarkan bahwa siapapun yang terpesona olehnya akan kehilangan kemampuan berpikir sehat. Singgasana itu memancarkan aura yang mengikat hati manusia, sehingga mereka melihat keburukan sebagai kebaikan dan kebatilan sebagai kebenaran. Ulama menjelaskan bahwa inilah hakikat fitnah terbesar, yaitu terbaliknya pandangan manusia. Maka singgasana Dajjal bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan sumber gelombang ilusi yang merusak cara pandang manusia terhadap realitas. Ada pula ulama yang menekankan bahwa singgasana Dajjal adalah bentuk ejekan terhadap kerajaan Allah. Dajjal dengan singgasananya seolah meniru kerajaan langit yang penuh kemuliaan. Padahal semua yang ia bawa hanyalah kepalsuan. Ulama menyebutnya sebagai tiruan yang rusak, seperti bayangan hitam yang mencoba meniru cahaya. Singgasana itu berusaha menyaingi keagungan Arasy, tetapi perbedaannya bagai bumi dengan langit. Dengan pandangan ini, singgasana Dajjal adalah simbol kesombongan makhluk yang berusaha menempatkan dirinya pada kedudukan Tuhan. Akhirnya, para ulama menutup pembahasan dengan mengingatkan bahwa singgasana Dajjal adalah fana. Ia berdiri hanya karena diizinkan oleh Allah sebagai ujian besar bagi umat manusia. Pada saat yang telah ditentukan, singgasana itu akan runtuh dengan sendirinya ketika kebenaran datang melalui turunnya Nabi Isa. Maka singgasana yang dahulu diagungkan akan menjadi reruntuhan hina, dan manusia menyadari bahwa yang mereka sembah hanyalah penipu. Inilah yang menjadi penegasan para ulama bahwa singgasana Dajjal hanyalah ilusi sesaat, sedangkan Arasy Allah kekal selama-lamanya. Para sahabat Nabi yang menerima penjelasan tentang fitnah Dajjal seringkali menggambarkan kedahsyatan pengaruhnya dengan cara yang sederhana namun dalam. Mereka memahami bahwa singgasana Dajjal bukan sekadar simbol duniawi, melainkan pusat fitnah yang akan menguji hati. Riwayat dari sahabat menunjukkan bahwa mereka begitu takut terhadap kedatangannya sehingga sering berdoa agar dijauhkan darinya. Dari ketakutan itulah lahir pemahaman bahwa singgasana Dajjal adalah titik di mana semua fitnah akan bertumpu. Sebagian tabi'in kemudian menambahkan penjelasan bahwa singgasana Dajjal akan menjadi alat penguasaan terhadap umat manusia di berbagai belahan dunia. Mereka menggambarkan bahwa ia akan memerintah dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya, menyatukan tipu daya dengan kekuatan yang luar biasa. Singgasananya dipandang sebagai pusat kendali yang menjadikan bumi seakan kecil dan mudah dikuasai. Bagi para tabi'in, singgasana ini adalah gambaran nyata tentang betapa dahsyatnya ujian yang akan dihadapi oleh umat manusia di akhir zaman. Para ahli tafsir yang hidup setelah masa tabi'in menjelaskan singgasana Dajjal dengan bahasa kiasan.
Mereka mengatakan bahwa singgasana itu ibarat mahkota raksasa yang berdiri di atas pondasi penipuan. Seluruh permata yang menghiasinya bukanlah cahaya kebenaran, melainkan serpihan fata morgana yang memikat mata tetapi kosong isinya. Dengan cara ini, mereka menekankan bahwa orang yang tertipu oleh singgasana Dajjal sesungguhnya hanya sedang terpukau oleh bayangan yang tak memiliki substansi. Sebagian ulama ahli hikmah memandang singgasana Dajjal sebagai gambaran puncak kesombongan manusia. Mereka menegaskan bahwa sejak dahulu manusia selalu tergoda oleh kekuasaan, tetapi Dajjal menghadirkan bentuk kekuasaan yang paling angkuh. Dengan singgasana itu, ia akan mengaku sebagai penguasa mutlak. Para ulama mengingatkan bahwa kesombongan semacam itu adalah puncak penentangan terhadap Allah. Singgasana Dajjal dengan demikian bukan hanya lambang penipuan, melainkan juga lambang pembangkangan. Ada juga ulama yang melihat singgasana Dajjal sebagai bentuk penguasaan atas waktu. Mereka menjelaskan bahwa Dajjal akan berkuasa dalam tempo tertentu. Hari-harinya terasa panjang dan berbeda dari waktu normal. Dengan kondisi itu, singgasana Dajjal dilihat sebagai takhta yang menguasai dimensi waktu untuk menguji kesabaran manusia. Tafsir semacam ini menunjukkan bahwa singgasana tersebut tidak hanya berkaitan dengan ruang kekuasaan, tetapi juga dengan rasa waktu yang diputarbalikkan demi menguji iman. Beberapa ahli sejarah Islam menafsirkan singgasana Dajjal dengan membandingkan pada masa Fir'aun, Namrud, dan para tiran lainnya. Jika Fir'aun memiliki istana megah di tepi sungai Nil, maka Dajjal memiliki singgasana yang cakupannya jauh lebih luas. Para ahli sejarah menilai bahwa singgasana ini bukan sekadar kursi atau bangunan, tetapi sebuah kerajaan yang meliputi hampir seluruh manusia. Dengan perbandingan itu, mereka ingin menegaskan bahwa fitnah Dajjal adalah kelanjutan dari kesombongan para penguasa sebelumnya, namun dalam bentuk yang jauh lebih dahsyat. Sebagian ulama ahli akidah menjelaskan bahwa singgasana Dajjal adalah wujud ujian terhadap akidah manusia. Mereka menegaskan bahwa setiap orang akan diuji sejauh mana ia memegang teguh keyakinan. Singgasana Dajjal adalah panggung ujian yang akan memisahkan orang yang benar-benar mengenal Allah dengan orang yang hanya sekadar mengaku beriman. Dengan tafsir semacam ini, singgasana dipahami sebagai alat penyaringan keimanan, bukan sekadar simbol fisik. Ada pula yang menekankan bahwa singgasana Dajjal adalah gambaran tentang betapa lemahnya manusia tanpa bimbingan wahyu. Ulama mengatakan bahwa siapa saja yang hanya mengandalkan akal tanpa iman akan mudah tertipu. Singgasana Dajjal dalam pandangan ini adalah cermin kelemahan manusia. Orang yang berpaling dari ajaran para nabi akan melihat singgasana itu sebagai cahaya, padahal sejatinya adalah kegelapan. Para ulama sufi kemudian menambahkan gambaran batiniah bahwa singgasana Dajjal adalah penjara jiwa. Orang yang berada di bawah pengaruhnya akan merasa seolah-olah bebas, padahal mereka sedang terikat rantai tak kasat mata. Singgasana itu memancarkan ilusi kebebasan, padahal sejatinya adalah belenggu yang memisahkan manusia dari Tuhan mereka. Pandangan ini menekankan bahwa singgasana Dajjal bukan hanya ancaman lahir, melainkan juga jerat batin yang sulit dilepaskan kecuali dengan pertolongan Allah. Ulama ahli hadis kemudian mengingatkan bahwa semua tafsir tentang singgasana Dajjal hanyalah penjelasan untuk memperingatkan manusia. Hakikat singgasana itu bisa jadi jauh lebih mengerikan daripada semua gambaran yang sudah disebutkan. Karena itu, mereka menegaskan pentingnya doa perlindungan dari fitnah Dajjal yang diajarkan langsung oleh Nabi. Dengan begitu, manusia tidak terjebak dalam bayangan singgasana yang menipu dan bisa selamat dengan cahaya iman. Sebagian besar ulama menyinggung bahwa singgasana Dajjal
erat kaitannya dengan daya tarik harta benda yang ia kuasai. Mereka menjelaskan bahwa manusia sejak dahulu mudah tergoda oleh kemewahan, dan pada masa Dajjal, godaan itu mencapai puncaknya. Singgasananya menjadi pusat perbendaharaan dunia, seakan segala emas, perak, dan perhiasan mengalir kepadanya. Orang yang melihatnya akan menyangka bahwa di bawah singgasana itu terdapat kunci seluruh kekayaan bumi. Dari sanalah ia membagi roti kepada pengikutnya, mengalirkan air bagi yang tunduk, dan menahan rezeki bagi yang menolak. Ulama menekankan bahwa dengan cara ini, singgasana Dajjal berfungsi sebagai alat menundukkan hati manusia melalui kelaparan dan kebutuhan hidup. Dalam pandangan ahli tafsir kontemporer, singgasana Dajjal juga dilihat sebagai pusat perdagangan yang menipu. Mereka berpendapat bahwa di sekelilingnya akan muncul sistem jual-beli yang hanya bisa diakses oleh orang yang mengikutinya. Singgasana itu bagaikan pasar raksasa, di mana manusia dipaksa menukar iman dengan sepotong roti. Ulama memperingatkan bahwa bentuk fitnah seperti ini jauh lebih berbahaya daripada peperangan, sebab orang rela menyerahkan akidah demi kelangsungan perut dan keluarganya. Dengan begitu singgasana, Dajjal adalah pasar kebatilan yang memaksa manusia untuk menjual agamanya. Sebagian ahli tasawuf menyatakan bahwa singgasana Dajjal adalah tempat berkumpulnya segala kesenangan dunia yang tampak manis. Mereka menggambarkan bahwa dari singgasananya ia menebar hiburan, nyanyian, dan berbagai perhiasan duniawi yang memabukkan hati. Orang yang duduk di dekatnya akan larut dalam kelalaian hingga lupa pada akhirat. Para ulama menekankan bahwa inilah yang dimaksud dengan fitnah terbesar, karena manusia terjerat bukan dengan ancaman pedang, tetapi dengan bujuk rayu yang tampak indah. Para sejarawan Islam juga menghubungkan singgasana Dajjal dengan simbol kerajaan yang menipu rakyatnya melalui kemegahan istana. Mereka menuturkan bahwa sepanjang sejarah, banyak penguasa yang membangun singgasana mewah untuk menampilkan kebesaran palsu. Namun, singgasana Dajjal akan melampaui semua itu. Ia akan menampakkan dirinya seakan memiliki istana surga, padahal yang ia perlihatkan hanyalah fata morgana. Manusia yang terpesona olehnya sebenarnya sedang duduk di atas bara api, tetapi mata mereka melihatnya sebagai permadani emas. Ada pula ulama yang menjelaskan bahwa singgasana Dajjal merupakan simbol pusat kekuatan ekonomi global. Ia mengatur siapa yang boleh menerima rezeki dan siapa yang harus merasakan paceklik. Singgasana itu ibarat bendungan besar yang menahan air kehidupan. Manusia yang beriman akan diuji dengan kesabaran karena tidak mendapat bagian, sementara yang lemah akan bersujud kepadanya demi sesuap nasi. Dengan penjelasan ini, singgasana Dajjal menjadi pengingat betapa harta benda bisa menjadi alat paling berbahaya untuk menguasai hati manusia. Sebagian mufasir menggambarkan bahwa singgasana Dajjal akan dihiasi dengan segala bentuk kenikmatan dunia, tetapi semuanya tidak lain hanyalah jebakan. Dari kejauhan tampak seperti permata, namun ketika didekati tidak ada nilainya. Ulama menekankan bahwa hakikat singgasana itu hanyalah tipuan mata, bagaikan kilauan kaca yang disangka berlian. Orang yang hatinya buta akan terpukau, sementara orang yang hatinya bersih akan melihat kehinaan yang tersembunyi di balik hiasannya. Para ahli hikmah menegaskan bahwa singgasana Dajjal mengajarkan manusia tentang kelemahan nafsu. Mereka menjelaskan bahwa siapapun yang terikat pada kesenangan dunia akan mudah dijinakkan olehnya. Singgasana itu berfungsi seperti cermin, menampakkan segala yang diinginkan hati manusia. Bagi yang mencintai kekayaan, ia menampilkan emas. Bagi yang mencintai kedudukan, ia menampilkan tahta. Bagi yang mencintai kesenangan, ia menampilkan hiburan.
Namun, semua itu hanyalah pantulan dari hawa nafsu mereka sendiri. Dengan demikian, singgasana Dajjal tidak berdiri di atas kebenaran, melainkan di atas kelemahan manusia. Ulama ahli akidah menyebutkan bahwa singgasana Dajjal adalah peringatan agar manusia tidak tertipu oleh perhiasan dunia. Mereka mengingatkan bahwa dunia hanyalah ladang ujian, sementara singgasana Dajjal adalah puncak dari seluruh ujian itu. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama akan sujud kepada Dajjal, sedangkan siapa yang menjadikan Allah sebagai tujuan akhir akan selamat dari tipuannya. Akhirnya, para ulama menutup pembahasan tentang singgasana Dajjal dalam kaitannya dengan harta dengan sebuah pelajaran penting, bahwa singgasana itu akan runtuh bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena kebenaran yang datang dari Allah. Ketika Nabi Isa turun dan membunuh Dajjal, semua perbendaharaan yang ia kuasai akan lenyap. Pada saat itu manusia sadar bahwa semua kemewahan yang mereka lihat hanyalah fata morgana. Maka singgasana Dajjal tidak lain hanyalah tonggak kehinaan yang dibungkus dengan kilauan dunia.